Salah satu cerita terkenal dari agama Samawi adalah saat Abraham atau Nabi Ibrahim menantang para penyembah berhala di masanya. Setelah memotong banyak kepala patung sesembahan dan menyisakan satu yang paling besar dan dianggap berkuasa, kemudian menaruh kapak di bagian tangannya, para penyembah berhala kemudian datang dan bertanya kepada Ibrahim, "Siapa yang telah merusak dan membuat kekacauan di sini?" Ibrahim dengan lantang menjawab, "Ini semua ulah si patung besar tersebut. Lihatlah, dia satu-satunya yang masih utuh. Bahkan ada sebuah kapak di atas tangannya. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain dia?" Jawaban ironis tersebut tidak berhasil meyakinkan para umat tersebut, yang justru menuduh Ibrahimlah sebagai dalang utama atas segala kehancuran patung-patung tersebut. Merasa berhasil memprovokasi mereka, Ibrahim menambahkan, "Jika kalian tidak percaya patung besar itu punya kekuatan untuk menghancurkan patung-patung yang lain, lantas mengapa masih saja kalian sembah dan puja patung tersebut?" Apa yang menarik adalah, meskipun Abraham atau Nabi Ibrahim selalu dianggap sebagai figur religius, apa yang dia wariskan dari cerita tersebut justru dimensi kritis untuk selalu mempertanyakan dan meragukan keyakinannya sendiri. Apa yang ingin kami bahas di sini adalah hilangnya keyakinan sebagai yang kritis ini telah menciptakan berhala-berhala baru yang mudah untuk diikuti sekaligus disembah. Berhala-berhala ini bukan lagi terbuat dari batu, semen ataupun besi, melainkan berdarah daging, yaitu manusia itu sendiri. Diberitakan bahwa bencana terbesar sejak awal tahun 2025 sampai bulan ke-10 Oktober yang memakan lebih dari 60 korban jiwa bukanlah disebabkan oleh gemuruh alam, melainkan karena kurangnya tanggung jawab institusi pendidikan agama terhadap bangunan tempat untuk beraktivitas mereka sendiri. Banyak ahli sipil menyebut rubuhnya bangunan 4 lantai tersebut disebabkan oleh kegagalan konstruksi untuk menopang bangunan yang sedari awal tidak terstruktur dengan bagus. Lebih jauh lagi, banyak informasi menyebut mengapa konstruksinya bisa gagal, yaitu karena tidak ada penanggung jawab yang jelas atau ahli yang membangun tersebut. Sehingga rubuhnya bangunan tersebut merupakan takdir yang sudah selalu direncanakan secara tidak langsung oleh pengelola institusi pendidikan tersebut. Sedikit komentar saja, jika hukum negara ini bekerja, dengan adanya 60 lebih korban jiwa, institusi pendidikan agama tersebut sudah pasti layak ditutup dan pengelolanya pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun di sini, kami tidak akan membahas tentang hukum atau dimensi sipil dari objek tersebut, melainkan tentang ide atau ideologi apa yang melandasi sekaligus mengaburkan permasalahan ini dari permasalahan fundamental yang selalu menghantui institusi agama di negara ini. Di sosial media sendiri sudah banyak perdebatan dari mereka yang menuntut pidana bagi pengelola, sampai mereka yang mencoba membela ulama dan kiai yang terlibat atas pengelolaan institusi tersebut. Terlepas itu semua, hampir tidak ada sejarahnya seorang ulama ataupun kiai di penjara selain mereka terafiliasi dengan terorisme atau terindikasi makar ataupun melawan negara secara tidak langsung. Terkadang mungkin karena pelecehan atau pemerkosaan, sebab itu yang populer hari-hari ini. Selain semua itu, status ulama dan kiai setara dengan para pengusaha kaya dan para politikus yang hampir tidak tersentuh hukum sama sekali. Sedikit berbeda dengan para pengusaha dan politikus, para ulama dan kiai ini punya kekuatan kultural yang membuat mereka hampir tidak bisa dikritisi sama sekali. Sering sekali masyarakat Indonesia mengkritik ataupun sampai menghujat para pengusaha kapitalis ataupun pejabat politikus, namun hampir tidak pernah ada serangan kritis terhadap status ulama dan kiai. Mungkin ada-ada saja kritik, tapi sangat kecil dan tidak terdengar sama sekali. Status mereka bahkan secara kultural dan religius sudah selalu di atas presiden dan setidaknya di bawah Tuhan. Tidak hanya itu, status mereka juga seringkali digambarkan sebagai sosok yang paling bersih dan suci sekaligus mampu menjawab segala permasalahan melalui berbagai doa ataupun nasihatnya. Mereka jelas tidak dianggap sebagai nabi ataupun Tuhan, namun bukan berarti mereka tidak bisa berperan seolah-olah mempunyai status yang sama. Karenanya, tidak heran mereka punya banyak sekali umat militan dan fanatik yang senantiasa rela mempertaruhkan nyawa mereka tanpa ragu. Tanpa disadari, berlindung di belakang institusi pendidikan dan agama, posisi yang hampir menyentuh absolut ini sangatlah berbahaya.
Jika masyarakat umum bisa bebas mengkritik presiden dan segala pejabat negara tanpa rasa takut, posisi ulama kiai yang anti kritik dan hampir tidak tersentuh hukum ini sangatlah mengancam, bukan hanya pada tingkat budaya dan sosial belaka, melainkan ide mendasar tentang bernegara, bebas demokratis yang menjunjung kesetaraan di mata hukum. Sehingga tidaklah salah jika mereka adalah perwujudan berhala modern secara tidak langsung. Bukan lagi terbuat dari batu dan besi, melainkan dilahirkan langsung dari manusia, yang bekerja hanya untuk disembah dan dilayani, serta tentunya produk untuk membunuh keyakinan kritis yang reflektif di dalam kehidupan bersama sesama manusia. Status ulama dan kiai juga seringkali diromantisasi sebagai sosok yang menggerakkan santri dan masyarakat untuk berjuang melawan penjajah di masa kolonial. Tentu mungkin itu benar saat itu, namun bagaimana dengan hari ini? Sejak reformasi, kejahatan korupsi semakin besar dan tidak terkendali setiap harinya. Korupsi tidaklah lebih receh dari penjajahan, bahkan mungkin lebih brutal sebab yang melakukannya adalah saudara kita sendiri. Apa yang bisa diperbuat para ulama dan kiai, beserta segala institusi pendidikan agama mereka terhadap kemunduran moral sekaligus intelektual ini? Mungkin tidak lebih dari nasihat moral dan mengecam para koruptor. Apa yang terjadi dengan Al-Qazini dan 60 korban jiwa hanyalah satu retakan permasalahan yang secara tidak beruntung terlihat. Masih banyak permasalahan struktural yang belum nampak dari hadirnya berhala modern ini. Kita seringkali berharap pemerintah bisa langsung ikut campur menyelesaikan permasalahan gamblang ini. Namun kita lupa, jangan-jangan berhala-berhala inilah yang menopang kekuasaan pemerintah dan para pejabat yang korup ini agar tetap berjalan tanpa tersentuh perubahan revolusionaris sama sekali. Saat para aktivis selalu menyuarakan perjuangan untuk membebaskan masyarakat dari ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang tidak kunjung membaik, mungkin hal pertama yang harus mereka lakukan adalah untuk membebaskan semua orang dari kungkungan keyakinan neo-feodalisme di dalam ruang kapitalisme hari ini, bahwa mereka tidak butuh sosok tertentu hanya untuk beriman, sebab iman sudah selalu bersifat evaluatif dan kritis antar satu sama lain. Pelajaran utama dari Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung Namrud adalah landasan pertama untuk beriman dilakukan dengan menghancurkan fantasi atau patung-patung yang menjamin segala yang kita percayai selalu benar. Sebab beriman sesungguhnya sudah selalu siap jika keyakinannya sudah selalu salah dari awal.